Oke. Jelas ya nak, PowerPoint Bapak jelas? Ada kendala? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Medan listrik. Apa itu medan listrik? Di medan listrik itu adalah area atau daerah atau apa namanya, wilayah yang masih dipengaruhi oleh listrik. Ya. Jadi ibaratnya gini, kalau ada orang pakai parfum, ini manusia, dia pakai parfum, selagi kita orang di sekitar dia, ini ada orang di sini, ada orang, ini ada orang, dimanapun posisinya, ya 360 derajat, mau di atasnya, mau di bawah, mau di samping, di kiri, ya kan, selagi masih mencium aroma parfum itu, selagi kita mencium aroma parfum orang tersebut, ini orang ini, maka kita masuk di medan parfumnya. Nah, paham sampai di sini? Medan parfum. Bisa dibayangkan nggak? Halo, mana responnya ini? Bisa, Pak. Si Daeng aja nampaknya nih yang bersuara. Ya, begitu juga dengan listrik. Ini ada muatan listrik. Ini ya, lihat nih ya. Nah, ini positif Q. Jika titik itu masih terpengaruh oleh listrik ini, muatan listrik ini, apa pengaruhnya Pak? Bisa tarikan. Ya, ingat hukum Coulomb. Bisa juga dorongan. Nah, antara tarikan dan dorongan, ada pengaruh yang dirasakan titik tersebut. Kalau kita berada di titik itu, maka titik itu termasuk medan listrik. Ya, ini misalnya ada titik P, berjarak R, ya kan? R dari muatan Q. Nah, ini. Titik P terpengaruh oleh muatan Q, maka titik P masuk ke dalam medan listriknya si muatan tersebut. Ya, udah paham ya sampai di sini. Ya. Lalu ada kesepakatan semua titik di alam semesta, ya semua titik. Jadi kalau ada muatan gini ya, ini muatan misalnya Q, maka ini kan areanya luas nih, ya kan? Sembarang titiknya ada. Nggak tahu kita di mana. Katakan ada satu titik uji, tapi kesepakatan di awal semua titik ini dianggap muatan positif. Jadi setiap ada muatan uji, muatan sembarang, ya titik sembarang dimanapun dia, terhadap muatan itu maka titik itu dianggap muatan positif. Sampai di sini paham? Paham ya? Anggap aja lah dulu paham ya. Jadi kalau begitu Pak, seandainya kita ambil titik uji P, ya kan, dia muatan positif terhadap muatan positif Q ini contoh aja ya, maka akan terjadi tolak menolak, panahnya keluar, ya. Nah, ini dia, gayanya keluar, menjauhi dari muatan ini. Seandainya nanti ya, ini seandainya Bapak perluas lagi, di sini Bapak ambil titik uji, titik Q misalnya, terhadap muatan ini, tarik garis lurus. Katakan jaraknya X. Maka titik ini tetap dianggap positif, si Q tadi. Nah, ini tetap dianggap titik positif. Terhadap muatan positif, maka dia akan tolak menolak. Keluar juga. Makanya nanti kalau kalian cari bahan atau buku dari manapun, kalau ada muatan positif, maka arah medannya itu panahnya keluar semua. Kenapa bisa keluar semua, Pak? Karena semua titik dianggap positif, menjauhi dari muatan inti ini yang kita uji. Ya, sampai di sini paham anak-anak Bapak? Halo. Halo. Mana ini suaranya ini? Pada ngapain ini? Tes. Dengarnya suara saya, Nak? Dengar, Pak. Iya, kok diam aja tadi? Udah ya, sepakat ya. Apa tadi kesimpulannya? Alam semesta ini dianggap semuanya titik positif. Jadi kalau dia muatan yang diamati negatif gimana, Pak? Karena semua muatan di alam semesta ini positif, dia akan berusaha mendekati, ya kan? Misalnya di sini ada titik P, maka dia akan tertarik. Di sini ada titik Q,
titik Q juga akan tertarik. Di sini ada titik R misalnya. Titik R juga akan tertarik. Makanya kalau kalian lihat nanti, gambar medan muatan negatif itu arahnya masuk ke dalam panah semuanya. Nah, gini. Nah, gini ya. Itulah kenapa muatan positif, jika berdekatan muatan dengan muatan negatif, karena arah vektornya searah, satu mengeluarkan, satu menuju ke dalam, makanya terjadi tarik-menarik. Makanya nanti akan ada gambar seperti ini. Nah, mereka akan tarik-menarik. Nah, semua gaya akan menyatu, karena arah panahnya, vektornya searah, sesuai jadinya. Gitu. Nah, begitu juga kenapa terjadi tolak-menolak. Nah, ini. Positif dan positif. Kenapa tolak-menolak? Karena sama-sama menuju keluar. Vektornya nggak ketemu. Nah, maka secara medan, ini akan membelok. Membelok. Gampangnya kalau analoginya kalian punya magnet, kalau kutubnya sama, ya kan? Biasanya untuk mendekatkan magnet itu akan payah, sangat payah. Ya kan? Dia akan membelok. Nah, itulah yang terjadi pada muatan. Di muatan juga terjadi seperti itu. Sampai di sini jelas, Nak? Kalau ada yang bingung boleh ditanya. Jangan diam aja. Halo, tes. Iya, kok diam aja? Apa yang terjadi nih? Ya, jadi untuk melihat besarnya medan listrik itu dilihat dari gaya kolom per muatan uji yang menjadi titik ujinya tadi, ya kan? Jadi kalau dari sini kita tahu gaya kolom itu kan K Q ini ya, Q utama kali Q uji per R kuadrat per, nah ini sesuai dengan hukum medannya tadi nih, per Q uji. Makanya Q0-nya habis, ya kan? Maka yang tersisa nanti adalah untuk mencari medan listrik itu K Q per R kuadrat, ya. Jadi langsung aja ke muatan yang utamanya ini. Berapa nilai muatan ini? Dia akan menghasilkan medan seberapa besar, pengaruhnya seberapa besar. Apa pengaruhnya? Bisa tarikan, bisa dorongan, ya. Itu tergantung siapa yang ada di sekitar dia. Sampai di sini bisa, Nak? Bapak kasih contoh soal, ya. Ini kita lewati aja. Nah, ini nih, contohnya. Ya, kita baca sama-sama dulu. Allah. Terlihat soalnya, Nak? Terlihat, Sir. Bisa dipahami soalnya? Bisa, Sir. Oke, bisa ya. Jadi ada muatan Q1 1 mikrokolom. Nah, ini 1 mikrokolom yang ini, Q1 ya. Lalu ada Q2 minus 2 mikrokolom, artinya dia muatan negatif, ya kan? Udah jelas gambarnya. K-nya udah kita sepakati dan kita tahu semua inilah dia nilai K 9 kali 10 pangkat 9. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan besar dan kuat medan listrik pada titik P yang terletak 4 cm ya. 4 cm di kanan Q1. Gimana itu ya? Kira-kira di sini ya. Ini kita tarik. Sap, di sini ya. Ini titik P, letaknya 4 cm dari Q1 di sebelah kanan. Nah, sekarang karena ada dua muatan Q1 dan Q2, maka si P ini dipengaruhi oleh dua kekuatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif Q1 dan Q2, ya kan? Seberapa besar pengaruhnya kita lihat. Ingat tadi semua titik dianggap positif, berarti titik P ini dianggap titik positif. Ya, Bapak ganti warna biar nampak. Jadi pengaruh dia dipengaruhi oleh Q1 karena dia positif, dia akan tertolak ke sana. Nah, katakan itu medan 1. Kenapa ke kanan, Pak? Ya karena positif dia, si P-nya dianggap positif. Dia jumpa si Q1 yang positif, maka dia menjauhi. Beda dengan Q2, dia negatif, ya kan?
Karena dia negatif, dia mencoba mendekati si Q2. Bapak warna merahkan ya, biar nampak bedanya. Nah, ini Bapak sebut E2. Nah. Maka nanti secara vektor untuk nilai berapa medan di titik P totalnya, ya udah E1 tambah E2. Kenapa ditambah, Pak? Ya karena vektornya searah. Maka ditambah. Ini barat orang tarik tambang sama-sama narik ke kanan, ya udah dijumlah kekuatan gayanya kan gitu. Itu kalau tarik tambang. Nah, sekarang kita cari E tadi apa, Pak? E tadi yang udah Bapak kasih tahu, itu kan K Q per R kuadrat. Q-nya Q siapa? Q yang mempengaruhi. Kalau E1 berarti Q-nya Q1 per R1 kuadrat, ya kan? Tambah E2. K, Q-nya berarti Q mana, Pak? Ya Q2, ya kan? Per R2 dikuadratkan. Jarak dari titik P ke Q2, ya kan? Gitu ya. Maka kalau kita lanjut secara matematika, bolehlah ini kita buat K, ya kan? Q1-nya nih 1 mikrokolom. Ini kalau dirubah udah pernah Bapak jelaskan, 1 mikro itu jadi 1 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, kali 10 pangkat minus 6 per R1 kuadrat. R1 adalah titik yang diuji kemuatan tersebut, jaraknya berapa? Nah, ini ada 4. Dirubah ke meter jadi 4 kali 10 pangkat minus 2. Masukkan 4 kali 10 pangkat minus 2. Ditambah K dikali Q2. Nah, ini Q2. Q2 di soal 2 mikrokolom. Pak, itu dikuadratkan, Pak. Kenapa, Nak? Dikuadratkan itu lagi, Pak. 4. Itu. Oh iya, ini dikuadratkan, sorry. Oke. Kelupaan karena udah ada kuadrat tadi ya Bapak kira ya. K kali 2. Pak, minusnya gimana, Pak? Ya udah, abaikan aja ya kan. Karena di sini kita minus ini hanya menandakan jenis muatannya untuk menentukan arah panah ini, ya kan. Kalau udah searah ya udah abaikan negatifnya, kita masukkan aja 2 kali 10 pangkat minus 6 per jaraknya 6 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Iya, karena ini sisanya berapa, Nak? Kalau dari Q1 ke Q2 10, ya kan Q2 10. Sementara Q1 ke P4, maka P ke Q2 itu 6. Makanya jaraknya Bapak rubah jadi 6 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Jelas ya sampai di sini anak ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau udah jelas, boleh nggak K-nya karena sama-sama K Bapak simpan dulu K-nya? Boleh, Pak. Boleh. Terus minus 10 pangkat minus 6-nya Bapak simpan juga, boleh ya? Boleh, Pak. Apalagi yang boleh Bapak simpan-simpan? 10 pangkat minus 4. Ya, 10 pangkat minus 4 karena nanti dikuadratkan ya kan? Iya, Pak. Berarti yang bisa Bapak simpan K, karena sama deh, 10 pangkat minus 6 per 10 pangkat minus 4. Dari mana ini? Ini 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Simpanlah dia. Maka yang tersisa di dalam kurung, nanti itu 1 per 4 kuadrat berapa, Nak? 16. 16. 6 kuadrat? 36. 36. Itulah yang tersisa. Ya kan? Ini minus 6. Pak, itu kan ada 2, Pak. Bisa berapa, Nak? Itu kan ada 2, Pak. Jadi 1 per 18. Kenapa? Bukan 1 per 36, 2, 1 per 18 harusnya. 1 per 18. Oh, ada 2-nya ya, sorry. Ini 2, Nak. Iya, ini ya, masih ada 2 ya. Oke, untung ada yang lihat. Perhatikan. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Jadi apa tuh? K-nya 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 2 sisanya ya. Minus 6 dikurang minus 4. Ya kan? Sisanya minus 2 kali. Nah, ini jadi kalau Bapak sederhanakan 1/16 tambah 1/18. Ya kan, disederhanakan. Nah, kalau udah disederhanakan, samakan penyebut. Berapa itu, Nak? Ini sisanya 9 kurang 2. Jadi 9 kali 10 pangkat 7. Berberapa enaknya, Nak? 1/16 sama 1/18. Kalikan aja, Sir. Kalikan aja. Besar kali enggak?
Memang besar itu, Sir. Oh iya, besar ya. Atau kita buat gimana nih biar supaya enak ini. Gini aja ya, Bapak akal-akalan ini. 16 itu 2 kali 8 ya kan? Tambah 18 itu berapa, Nak? 2 kali 92. 2 kali 9 ya kan? Ah, 2-nya Bapak keluarin. Nah, boleh ya? Jadi 9 per 2, 2-nya dikeluarin kali 10 pangkat 7. 1 per 8 tambah 1 per 9. Berapa itu, Nak? Per 72, Sir. Ya, per 72. Berarti 9 per 2 kali 10 pangkat 7. Dalam kurung per 72. Udah langsung aja, cara cepatnya gini aja. Kalikan untuk pembilangnya, penyebutnya. 17. Jumlahkan untuk pembilang di atas. 17. Nah, gitu aja lah biar cepat ya. Nah, ini kan ada yang bisa dicoret ya. 9 bagi 9, 72. 8. 8. Ya kan? 8 kali 2. 16. 16. Berarti 17 per 16 kali 10 pangkat 7. Newton per kolom. Nah, itulah jawabannya. Dia pasti desimal. Ya. Makanya Bapak nggak Bapak bagikan, Bapak buat aja kepecahan biasa biar nggak repot kita. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, ada? Tidak, Sir. Oke, tidak. Berikutnya. Nah, ini karena dia bicara dengan vektor. Nah, kadang dia nggak harus selalu garis lurus. Letak titiknya yang diuji, ya kan? Misalnya ini, titik P-nya di sini. Muatannya itu bisa nggak garis lurus? Satu di sini, satu di sini. Membentuk sudut. Nah, jadi jangan kaku kita. Kalau dia membentuk sudut gimana? Terjadilah vektor superposisinya, ya kan? Nah, ini dia kita analisis. Misalkan tadi apa? Kita sepakati, semua titik dianggap positif. Maka titik P terhadap Q1 menjauh ke kanan, ya kan? Terhadap muatan positif Q2 di sini dia, berarti ke sana. Nah, kalau kalian dulu kelas 10 belajar vektor, kemana lah arah resultannya, Nak? Masih ingat ini? Di sini kan, ke tengah-tengah ya kan? Di tengah-tengahnya ini kan, di antaranya ini kan. Kalau masih ingat di sini kan? Nah, ini, ke sini deh kan? Inilah E resultan. Jadi caranya biar gampang, nggak kayak tadi, biar nggak pala repot. Cari aja masing-masing berapa E1, berapa E2 dengan rumus ini. Nah, kalau udah dapat, tinggal cari E resultan secara vektor. Ya kan? Secara vektor, nah ini dia. Secara aturan jajar genjang bisa, aturan segitiga bisa. Nah, kalau udah kayak gitu kan ingat kalian kan, kalau udah bentuknya kayak gini membentuk sudut, udah langsung aja E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat. Plus 2 E1 E2 cos alfa. Alfa itu yang mana yang ini? Nah, ini yang kalau kalian menemukan muatannya itu tidak pada garis lurus. Begitu juga kalau muatannya banyak. Nah, Sir, itu kan tadi, Sir, dibuat theta, Sir. Itu kan apa alfa, Sir? oh iya, ini karena Bapak Bertolak yang belakang tuh, Sir. Bapak ngambil yang sini, nah. Theta yang Bapak Oh. gambar di sini. Oh, ya. Kan Bapak ngambil yang sini ya kan? Ngerti? Bisa? Nah, begitu juga kalau banyak, Pak. Kalau ada berapa jenis muatan, Pak? Lebih dari 2, Pak. Ya bisa tetap kita analisis satu persatu reaksinya. Ya. Terhadap Q1. Karena yang titik positif menjauh, ya kan? Terhadap Q2 di sini karena positif menjauh ke sana. Kan? Baru kemana lagi? Q3 ini kan, Q3 positif menjauh ke sini kemari. Q4 mana Q4? Nah, ini negatif mendekat. Nah, ini kalian vektorkan aja dulu. Mana yang searah kurang-kurangkan aja dulu. Yang bertolak belakang kurangkan, yang searah tambahkan. Nanti penjumlahannya secara vektor. Kalau bingung ini kayak mana menjumlahkan secara vektornya, nah, buka lagi pelajaran vektornya. Kalau nanti kalian ke sekolah, jumpai Bapak jelaskan lagi ulang. Nggak masalah, ya kan? Tapi ini hanya contoh, Bapak mau menjelaskan bahwa caranya tinggal menjumlahkannya secara vektor. Nah, ini contoh.
Oh ini sorry, Bapak lupa ganti nih. Karena Bapak mau contoh ini medan listrik. Bukan potensial listrik ya. Potensial belum. Medan listrik. Bapak di sini hanya mau mencontohkan prosesnya kalau lebih dari 2. Oke, ini titik P dianggap apa tadi? Positif. Iya, positif. Berarti kalau terhadap Q1 kemana arah panahnya, nak? Tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak, Pak. Ke sini ya. Ya kan? Ini disebut medan 1. Nah, menjauh dia. Sekarang terhadap Q2, kemana dia, nak? Lurus, Sir, ke bawah. Lurus ke bawah. Dia menjauh. Ini disebut medan 2. Terhadap Q3, kemana dia? Ke kiri bawah. Mendekat, kan? Iya. Benar. Mendekat. Kenapa mendekat? Karena Positif negatif, Pak. iya, Q3 negatif. Inilah disebut E3. Ah, kalau secara vektor, kalau Bapak lanjut nanti, Bapak bisa menjumlahkannya satu persatu dulu. Ya kan? Bapak jumlahkan dulu E1 plus E2. Nah, berarti kira-kira arahnya ke sini. Ini E resultan 1. Setelah dapat E resultan satunya, Bapak nanti akan jumlahkan dengan secara vektor dengan E3. Kira-kira arahnya ke sini. Nah, inilah E resultan totalnya nanti. Pakai rumus mana, Pak? Ya, pakai rumus tadi. Berarti kalau E resultan 1 pakai rumus akar E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat tambah 2 kali apa, nak? 2 kali S1 ya S1 E2 cos cos alfa. Ya, di sini Bapak nggak mau nyari sampai selesai ya, karena Bapak sudutnya nggak Bapak buat nih. Ini Bapak hanya menunjukkan prosesnya aja dulu ya. Oke, paham? Nah, udah dapat nanti E resultan 1, nilainya berapa? Nah, inilah nanti yang dimasukkan ke sini. Jadilah begini. E3 kuadrat ditambah E resultan 1 kuadrat ditambah. Nah, halo, tes. Dengar suara Bapak, nak? Terdengar. Iya, sekarang di sekolah kita kan udah agak ramai ini ya kan. Kelas 11 sama sebagian kelas 12 sudah ada yang di sekolah. Makanya jaringan internetnya agak berebut nih. Ya. Tapi Bapak tadi cukup sampai di situ sebenarnya yang mau Bapak jelaskan, ya. Bapak kembalikan dulu lah ya. Nah. Bapak memang berniat sampai di sini dulu, ya. Waduh, nggak bisa Bapak share ya, karena tadi Bapak sempat keluar jaringannya. Tapi yang jelas Bapak mau jelaskan sampai di situ, cara mencari resultan medan listrik dari berbagai jenis muatan, ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang banyak. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya kan? Mana tahu ada ketemu soal kayak siapa dulu, si Khairul Mustaqim ya kan? Mau di-share-nya di sini, share ya kan? Nanti kita bahas sama-sama. Ada ketemu soal yang membingungkan, Bapak yakin kan anak-anak Bapak ini rajin-rajin mencari tambahan bahan belajarnya ya kan di luar, ketemu soal yang dia nggak bisa jawab, boleh di-share di sini. Ada, nak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak, karena memang nggak mencari ya kan, bisa jadi begitu ya kan, atau memang nggak ada karena memang udah paham, jadi Bapak berbaik sangka, insya Allah ya. Tapi nanti kita kan punya grup, Bapak lihat grupnya jarang nih aktif, bolehlah di-share di grup ya pertanyaannya kalau memang ada ketemu ya. Terima kasih banyak anak-anak Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi, semoga semakin semangat belajarnya ya. Ingat, ini persaingannya akan semakin ketat tahun ini karena sebagian siswa sekolah udah masuk.
Sementara kalian masih di rumah. Kalau kalian berleha-leha, sementara yang lain terus berjuang, maka otomatis persaingan akan semakin berat untuk kalian. Ya kan? Jadi jangan persiapkan begitu mau ujian baru persiapkan diri. Dicicil dari sekarang, dibuat target harian ya. Itu aja dari Bapak. Tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, sir. sir.